Nih ya, kita akan persiapan ngawinin. Sekarang udah jam 5 sore dan menjelang maghrib 1 jam lagi. Jadi kita udah siapin ini calon indukan nih. Nah, kalau kalian lihat female-nya biasa aja. Ini menurut gua pun ini biasa. Ini biasa. Ini biasa. Nggak ada yang istimewanya maksudnya. Nah, tapi kita pakai satu gen. Jadi kita akan kawinin ini female-nya, kita pakai yang tipis. Nah, ini juga tipis nih. Ini juga tipis. Jadi kita pakai jantannya yang tebal. Jadi seperti biasa, kalau di gua sendiri untuk ngawinin Galaxy itu tebal tipis. Jantannya kita pakai yang tebal, female-nya kita pakai yang tipis. Nah, buat kalian yang penasaran ini di jornya pakai apa, gue cuman pakai ini cacing sutra sama kutu air. Jadi kutu air lagi banyak alhamdulillah, tapi maaf, keseringan juga pakai cacing sutra dan juga jentik nyamuk. Itu bagus, jentik nyamuk, cacing sutra, kutu air bagus buat ngejor jentik, tapi yang paling bagus itu jentik nyamuk, yang kedua cacing sutra, yang ketiga kutu air. Kalau kutu air dia agak lama kalau buat ngejor jentik, kalau buat ngejor female. Nah, ini udah ngefull, ini udah dijorin selama 2 minggu, dan kita akan lihat kalau misalnya kalian penasaran telurannya kayak gimana tuh. Ini banyak, female-nya biasa ini, tapi kita udah persiapin ini buat calon indukan nih. Nah, ini Nemoxy kita pakai. Ini female-nya juga udah gendut banget tuh, bisa lihat sendiri tuh. Nah, ini female-nya masih kecil nih, tapi telurnya udah matang. Telurannya udah matang. Nah, jantan di atas udah kita siapin beserta tempatnya. Kita akan langsung ke atas nih Ini female-nya. Nah, kita udah di atas Ini female-nya nih. Female-nya udah gendut-gendut. Dan kita akan satuin atau kita settingin dulu karena ini masih belum disettingin. Jadi ini masih benar-benar jantannya kita nggak persiapan untuk settingan awal. Nah, ini udah kita siapin tempatnya buat kalian yang mau ngebreed langsung. Jadi gue pakai media ember nah seperti ini media embernya. Jadi jantannya terlebih dahulu kita taruh biar dia penyesuaian dan pengenalan tempat. Nah, ini udah disiapin dari pagi. Jadi ini udah dihendapin airnya dan kita akan cemplungin langsung. Tapi sebelum dicemplungin kita akan settingkan dahulu Nah, gue akan ngasih contoh ke kalian lagi. Kalau misalnya kalian masih bingung cara settingan Galaxy itu seperti apa. Nah, cara settingan Galaxy itu yang pertama yang perlu kalian ketahui, kita harus memilih indukan yang minimal itu, kalau misalnya kalian pengen aman, itu minimal umur 5 bulan Kalau misalnya 5 bulan itu ibarat kata tuh, kalau misalnya manusia tuh dia udah siap untuk reproduksi, artinya dia udah bagus. Jadi nanti anakannya itu tahan sama penyakit. Kalau misalnya yang 4 bulan setengah yang agak mudaan itu rentan, tapi kalau misalnya kalian bisa merawat burayaknya itu nggak jadi masalah. Nah, ini betina ini udah umur 5 bulan Nah, ini udah umur 5 bulan. Jadi ini sengaja ditaruh umur 5 bulan karena memang cuacanya lagi nggak bagus kemarin, jadi di breednya pun agak lama. Nah, ini jantannya kita akan ambil. Dan buat kalian ini jantannya, kalau misalnya kalian mau buat indukan, jangan lupa bukaan ekor itu minimal 180 derajat ya. Kalau misalnya mau ngecek juga boleh, bagus itu. Tapi kalau ngecek ekor yang ngecek, settingannya female-nya yang ngede aja Nah, ini gue pakai yang ekornya ngede doang Nah, ini kita pakai jantannya itu udah pernah kawin Ini jantannya udah pernah kawin 1 kali. Nah, tapi dia udah agak ngeblok Jadi ini kita sebut aja ini jantannya kencang. Nah, jantan yang kencang seperti tadi kita pakai female-nya aja cukup yang tipis Nah, kita pakai female yang kayak gini aja nih cukup udah. Nanti anakannya gimana jadi cupang juga. Nah, ya, bukaan ekor kalian harus perhatikan minimal 180 derajat ya. Nah, ini 180 derajat tuh, dia bukaan ekornya aman. Tuh, bukaan ekornya aman. Dan ini kita akan kawinkan tuh, telurnya banyak banget. Dan ini kita akan kawinkan jantannya. Jadi langsung tadi seperti biasa, female-nya minimal, jantan juga minimal 180 derajat bukaan ekor, atau bisa dibilang ngede bukaan ekornya. Dan juga yang paling penting tuh kalau gue sendiri genetik jadi jangan sampai nanti anakannya melenceng, nggak sesuai ekspektasi. Jadi biar ada hasil juga anakannya. Karena kalau misalnya buat usaha di ikan cupang, kita harus benar-benar jelas memilih indukan, jangan sampai hasilnya melenceng. Tapi kalau misalnya melenceng pun nggak jauh
jauh-jauh amat kecuali kalau buat eksperimen atau buat hobi, namanya kepuasan sendiri nggak masalah. Nah ini jantan juga kita akan liatin buat kalian. Ini jantannya kencang juga nih. Ini semua jantannya udah pernah kawin. Nah jantannya udah pernah kawin jantannya. Jadi ini udah indukan yang keberapa ini yang udah dikawinin. Nah ini jantannya juga kencang nih tuh, jantannya juga kencang. Nah jantannya seperti ini kencang banget tuh. Kalau kalian lihat bukaan ekor aman minimal 180 derajat yang gue bilang. Dan ini genetik simpanan tetap, dan kita pakai cuma itu doang genetiknya. Dan ini udah pernah kawin 2 kali dan kita akan kawinkan yang ketiga. Nah jantannya tipis jantannya tebal nih. Nah kita pakai female-nya aja yang tipis yang tadi gue bilang Nah cukup yang seperti ini aja nih. Nah cukup yang seperti ini aja nih. Nah cukup yang seperti ini aja nih. Nah ini kan tipis nih. Nah tuh ini kan tipis warnanya. Kita cemplungin aja, biarin dia nanti jodoh sendiri semalaman lah. Nah yang tadi gue bilang ini juga sama nih. Mana female jantannya nih. Nah jantannya ada di sana. Nah tuh jantannya kita lihat dari atas saja karena ini di pojokan susah. Jantannya juga tebal, jadi jantan tebal kita pakai yang ngeblok aja udah cukup. Nah ngeblok kayak begini aja nih tuh, ngeblok aja cukup, jadiin satu udah. Nah ini sisa female 5, sisa female 5 yang di sini nih. Ini sisa female 5 yang ada di sini. Ini pun udah sama, udah ditaruh jantannya. Jadi kita tinggal naruh aja. Nah, ini kondisi di sore hari, alhamdulillah ini udah penuh. Kita akan fokus untuk ngebreed total. Jadi buat kalian yang mau usaha di ikan cupang tetap semangat ya, jangan nanggung-nanggung. Kalau mau nyebur sekalian, jangan nanggung-nanggung. Nah ini juga sama jantannya tebal, kita pakai female-nya yang tipis nih. Nah ini kan tebal nih. Nah ini tebal jangan, ini juga tebal nih. Nah kita pakai female-nya aja yang tipis nih, yang female ini nih. Nah kita pakai female ini kan tebel Nah ini kan tebel memang, tapi dia galaksinya tipis Nah galaksi hijaunya tuh, nah dia nggak terlalu tebel galaksi hijaunya, jadi masih ada warna merah. Warna merah tuh warna dasar warna koi itu identik merah atau enggak oranye. Nah kalau misalnya Nemo beda lagi, itu koi juga sama, tapi kita pakai yang di sini merah sama oranye doang. Nah ini tuh tebal tipis Nah seperti ini aja cukup. Kita akan taruh lagi di sini nih. Di sini juga ada. Ini juga tebal tipis nih. Ini jenis oranye. Nah ini Nemo nih, ini bukan oranye nih. Ini Nemo. Tuh. Ini Nemo Tuh, yang ini Nemo. Ini benar-benar enak banget warnanya tuh. Sama tuh, ini genetik simpanan juga dari depan, petani depan tuh. Ini udah kawin sekali. Nah ini kita akan kawinkan sama female Nemo yang seperti ini. Jadi tebal tipis saja Sama untuk Nemo semua jenis koi kalau misalnya buat kawin itu tebal tipis Nah ini juga sama female-nya, tapi telurnya ini belum maksimal, tapi nggak apa-apa, kita kawinin aja biar biar ngejar produksi. Paling kalau telur anakannya kisaran 2 atau 200-300an tapi berharap banyak. Nah ini oranye. Ini oranye bener-bener kental nih Nah ini koren seriannya ada jadi kalau misalnya kalian pengen oranye yang sepasang, WhatsApp aja nanti gua kirimin videonya. Nah untuk oranye settingan ini mulai dari 500.000 ya nih. Ini udah jadi nih genetiknya nih. Kita akan perbanyak warna oranye nih. Nah ini genetiknya mantap banget dan juga warnanya udah jadi. Nah ini anakannya tuh ada di paling pojok tuh. Ini udah kawin untuk kedua kali dan ini akan kawin lagi ketiga kali. Jadi kita kawinkan dengan oranye. Nah di sini ada oranye nih. Nah di sini ada oranye satu nih tuh. Telurnya udah banyak alhamdulillah. Kita akan kawinkan dan ini female juga udah kawin tuh karena dia ekornya sobek. Tapi kan kita kawinkan lagi nggak masalah ekor sobek. Yang penting dia female-nya sehat. Nah tuh dia udah mulai aktif jantannya dan ini sisa 2 female-nya. Dan kita ada lagi satu tempat. Ini udah ada. Ini juga udah ada. Nah ini yang di sini tuh ada jantannya. Nah ini masih ada satu, ini sama galaksi juga, dan kita akan kawinkan settingannya nih. Kita akan liatin dulu. Jadi buat kalian yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, bantu channel ini untuk road to 100.000 subscriber. Dan ini juga sama tuh Nah ini tebal juga nih tuh, ini juga tebal jantannya.
dan kita pakai female-nya yang tipis. Nah ini ada satu nih yang tipis warna merah doang, merah galaksi hijau tuh, tapi dia tipis nih ya, telurnya udah banyak banget nih. Nah kita cemplungin aja udah. Nah kayak gini nih, karena ini airnya tinggian, nanti kita akan ambil juga nih. Nah ini sisa satu female, kita akan taruh di sini nih. Jadi ini belum ada jantannya, kita akan pilihkan lagi nanti di akhir video, paling nggak kena shoot. Nah ini female-nya satu, kita akan taruh. Nah ini persiapan kita udah ngebreed lagi, total 8 pasang yang kita breed, dan gue lagi fokus untuk memperbanyak kuantitas tapi dibarengin dengan kualitas. Jadi nanti kalau misalnya ke depan ready partaian buat seller-seller. Jadi sekarang pun partaian ada. Jadi buat kalian yang mau dijual lagi seller, langsung WhatsApp aja. Harga partaian itu mulai dari 500, mulai dari gocap sampai 100.000, minimal pengambilan 20 ekor tergantung kualitas. Dan ini indukan nih yang tadi terakhir, paling akan kita pilih dari sini. Nah ini red koi cooper bagus banget, dia udah kawin ke 4 kali. Nah ini dua nih udah pernah kawin ke 4 kali. Nah ini jantan-jantannya dia udah kawin juga, jadi rata-rata udah balik ke pensi. Tapi kalau misalnya balik ke pensi seperti ini nggak usah takut, kita kawinin aja sama yang ngeblok aja udah jadi, jadi nggak usah takut ya. Nanti kita akan update lagi perkembangannya. Jadi buat kalian yang udah nonton terima kasih banyak, nanti akan gua update lagi. Nah ini termasuk salah satu burayak juga nih. Nah ini juga termasuk burayak tuh, ini burayaknya. Nanti kita akan update lagi dan kita akan bagikan tips buat kalian merawat burayak sampai panen, dan juga kita akan bahas permasalahan seputar burayak, pokoknya tentang penyakit dan penanganannya. Terima kasih banyak yang nonton. Wassalamualaikum.